Saat kita warga Indonesia sebagian umat muslim yang merayakan Idul Fitri berbahagia, lain cerita untuk warga Palestina. Militer Israel tak henti menggempur wilayah Gaza sejak perang dimulai lagi pasca gencatan senjata berakhir 18 Maret lalu. Gempuran Israel terus berlangsung bahkan saat Hari Raya Idul Fitri. Ini yang perlu Anda pahami saudara, sejak 7 Oktober 2023 korban jiwa akibat serangan Israel ke wilayah Palestina mencapai angka 50.000 jiwa. Sementara lebih dari 113.000 lainnya mengalami luka-luka. Dan sejauh ini sekitar 17.900 korban diantaranya adalah anak-anak dari kalangan rentan, baik itu mereka yang masuk dalam catatan korban jiwa maupun korban luka-luka. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 80 orang tewas akibat serangan Israel sejak 30 Maret lalu. Dan tahun ini lagi-lagi masyarakat Gaza di Palestina merayakan Lebaran di tengah gempuran serangan Israel. Kita akan bahas ini setelah paket informasi berikut. Warga Gaza, Palestina kembali menyambut Hari Raya dalam nestapa. Serangan Israel bertubi-tubi sejak perang dimulai kembali pada 18 Maret lalu, bahkan saat Hari Raya Idul Fitri. Sudah lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Serangan di hari pertama dan kedua Idul Fitri bahkan telah menewaskan sedikitnya 73 orang. Banyak diantaranya adalah anak-anak yang meninggal dengan memakai baju baru untuk merayakan Idul Fitri. كنا بنستنى عيش علينا بالعيد ماتوا بنفس العيد ليك عملوا فينا كان أكتر حد حنون علينا الله يرحمه. Serangan yang terus terjadi membuat warga Palestina harus menggelar sholat Id di tengah puing-puing bangunan. Hari kemenangan justru dibalut ketakutan akan serangan militer Israel selanjutnya. والله ما في فرحة أنا عندي كثير شهداء ابني شهيد ما فيش فرحة ولا في طعم لعيش أنت شايف كيف حتى وإحنا بنصلي خوف وطيران. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala menilai serangan Israel terhadap warga Palestina bukan lagi soal politik dan ideologi, tapi masalah kemanusiaan. Sampai saat ini sudah menjadi masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah konflik politik atau kewilayahan, tapi bagi kita sisi pandangnya kemanusiaan. Tidak lagi mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini sudah sangat berlebihan, gitu kan. Sehingga menimbulkan korban bisa 50.000 orang meninggal, 80% bangunan di Gaza dihancurkan oleh bom-bom Israel. Tak hanya masalah keselamatan, warga Gaza kini masih kesulitan memperoleh air bersih dan makanan. Awal Maret lalu, Israel menghentikan semua pasokan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta warga Palestina di wilayah itu. Saat ini sudah lewat pukul 1 siang waktu Palestina. Lalu bagaimana warga Gaza di Palestina merayakan Lebaran di tengah keterbatasan akibat serangan Israel ini? Kami sudah terhubung dengan 2 narasumber. Yang pertama ada Presidium Mercy Indonesia di Gaza, Palestina, Dr. Tonggo Miati Francisca, dan bergabung juga bersama kami Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami, terutama Dr. Mea yang saat ini juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sempat tadi ada hambatan sedikit tadi dalam komunikasi, tapi alhamdulillah bisa bergabung bersama kami. Saya pastikan kondisi Anda dan teman-teman Mercy dalam keadaan baik, dokter? Alhamdulillah baik semuanya. Terima kasih. Baik, tapi beri gambaran kepada kami. Ini catatan terakhir. 2 pekan serangan sudah ada 1.001 jiwa melayang, ada 2.300-an orang terluka di Palestina. Di tengah momen kita merayakan Idul Fitri dengan segala keterbatasan, gambarkan kepada kami sesulit apa sesungguhnya warga Palestina merayakan Idul Fitri kali ini. Sebenarnya sudah tahun kemarin juga masyarakat Palestina, masyarakat Gaza khususnya memang tahun kemarin juga merupakan saat-saat yang sulit juga untuk merayakan Hari Idul Fitri. Dan kebetulan kami juga di sini merasakan hal yang sama kembali
apalagi makanan yang harusnya mereka dapatkan kudapan sangat sulit dan luar biasa sangat mahal. Dan kemudian juga mereka kan ini sebenarnya adalah hari tradisi yang sama dengan kita, berkumpul bersama keluarga dengan orang tua. Tapi kemudian saat ini untuk menuju ke rumah orang tua atau ke sanak saudara mereka harus menggunakan transportasi yang sangat luar biasa sulit. Dan sekarang yang kami amati adalah mereka menggunakan keledai. Jadi keledai itu merupakan suatu hal transportasi yang sangat ditunggu oleh masyarakat Gaza, dan itu juga luar biasa mahal. Dan kemudian mobil. Jadi bayangkan untuk misalnya kayak seperti dari hanya untuk menempuh jarak 1 kilometer saja, itu mereka bisa menunggu dari pagi hingga sekitar 6 atau 7 jam. Karena sulitnya transportasi seperti itu. Dan yang pasti adalah bagaimana mereka mau merayakan suasana Idul Fitri, tapi di tengah suara dentuman bom dan dentuman bunyi tembak-tembakan dan mereka juga tidak tahu bagaimana tidak ada kepastian bahwa mereka akan hidup atau tidak pada hari itu. Ini videonya juga sudah beredar di jagat maya, terutama di media sosial saat di awal mungkin di sholat Idul Fitri semua berlangsung tenang. Tapi setelah itu saat momen silaturahmi bersama sanak famili justru gempuran terjadi, korban jiwa berjatuhan, kebanyakan adalah kalangan rentan terutama anak-anak. Hal apa yang sesungguhnya mungkin perlu publik tahu, terutama publik Indonesia tahu, Dr. Mea, soal kondisi sesungguhnya saat insiden itu terjadi? Apa yang mungkin belum diketahui publik sebetulnya? Saya yakin bahwa semua yang terjadi itu pasti publik sudah mengetahui karena begitu canggihnya teknologi yang ada saat ini. Bahkan karena kebetulan saya posisinya ada di utara, di daerah Beit Lahia di Gaza Utara, dekat sekali dengan Rumah Sakit Indonesia yang tercinta. Jadi kami tidak begitu terlalu mengetahui kalau tidak melihat dari media sosial atau dari pembicaraan dari orang-orang lokal di sini. Tapi yang mau saya pastikan bahwa berita terbaru hari ini adalah tepatnya hari keempat terjadi lagi di Gaza Utara ini ledakan di daerah Kem Jabalia yang membuat syahid sekitar 19, dan itu kebanyakan juga anak-anak. Baru saja terjadi. Dengan hal semacam ini, saat kita merayakan dengan penuh sukacita di Indonesia sebagian besar, Mbak, hal apa sesungguhnya menyentuh nurani Anda selama menjadi relawan di kawasan konflik ini? Aduh, pertanyaannya sulit ya. Tapi yang pasti adalah yang membuat kami sangat belajar di sini, bagaimana sukacita mereka menghadapi Lebaran, walaupun di dalam situasi yang sangat tidak menentu dan sangat berbahaya ini ya. Bayangkan menjelang takbiran pun mereka tetap bersukacita, anak-anak kecil tetap bermain seperti biasa, dan pada saat Hari Raya Idul Fitri mereka menggunakan pakaian terbaik mereka, dan kemudian tetap mengunjungi sanak saudara tanpa rasa takut. Dan kemudian juga kalaupun saya sempat bertanya, kalian nggak takut nih untuk sampai, apalagi kita melewati red zone, melewati zona merah, yang mereka bilang bahwa insya Allah syahid, dokter. Jadi ya yang pasti yang membuat kami belajar adalah bagaimana cara mereka bersyukur dan bagaimana mereka tetap kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi. Itu sih yang kami pelajari dari beberapa waktu kami tinggal di sini, dan kami mengucapkan terima kasih. Kami menjadi saksi mata secara langsung dalam peristiwa hari-hari terakhir yang sangat sulit ini. Pak Kadir, ini jelas tindakan yang bisa dibilang sudah melawan batas lah kalau secara naluri kemanusiaan begitu. Hal apa sesungguhnya menjadi concern bagi pemerintah Indonesia gempuran ini terjadi di momen kita seharusnya bisa merayakan bersama-sama, momen Idul Fitri? Apa yang terjadi di Gaza saat ini dan apa yang dilakukan oleh Israel memang benar merupakan suatu kejahatan yang sama sekali tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional, karena sudah merupakan kejahatan perang, juga merupakan kejahatan kemanusiaan.
Oleh karenanya pemerintah Indonesia sangat menyesalkan dan sangat mengecam semua tindakan Israel yang telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu. Kita ketahui tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Mea bahwa Israel telah melanjutkan serangan udaranya dengan mengepung wilayah Gaza yang mengakibatkan lebih banyak warga Gaza yang tewas dan bahkan saat ini yang saya mendengar mereka sedang menghadapi ancaman kelaparan yang semakin besar. Oleh karena itu, Indonesia di berbagai forum internasional, terutama di forum D8 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang beberapa waktu yang lalu, beliau secara khusus menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas masyarakat internasional guna mendukung perjuangan Palestina. Tidak hanya itu saja, dalam pertemuan OIC yang dihadiri oleh Menlu di awal bulan Ramadan yang lalu, serta pertemuan BRICS di Brazil yang secara khusus membahas masalah Palestina, kebetulan saya sendiri yang menghadiri, kita Indonesia dalam hal ini mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan udaranya dan melanjutkan implementasi persetujuan tentang gencatan senjata yang kita ketahui bahwa sampai saat ini perjanjian gencatan senjata ini dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Kita akan terus menyuarakan agar masyarakat internasional dapat memperkuat tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri peperangan ini dan mulai pembicaraan damai menuju terwujudnya two-state solution. Dan default yang penting lagi nih Pak, satu hal lagi yang mungkin berkaitan nanti dengan diskusi yang selanjutnya adalah kita juga mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah diusulkan oleh Liga Arab beberapa waktu yang lalu, dan Indonesia mengharapkan pembangunan kembali Gaza dapat dilakukan sepenuhnya dengan mempertimbangkan kepentingan serta aspirasi rakyat Palestina. Sesungguhnya Pak, saya meyakini bahwa pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan itu menyatakan komitmen atas kemerdekaan Palestina. Itu sudah harga mati begitu. Tapi dalam berbagai upaya diplomasi, segala langkah yang dijalankan untuk merealisasikan itu, apa tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk sampai gol ke arah sana? Apakah memang sulit untuk mencapai itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya untuk mendukung perjuangan Palestina bukan hanya terjadi pada hari ini, bukan hanya pada kemarin, dan ini sudah dimulai semenjak tahun 1948 ketika negara Israel diproklamasikan. Apa yang terjadi memang sangat mengenaskan. Kita mengetahui bahwa upaya perjuangan rakyat Palestina dengan dukungan dari berbagai negara berkembang juga menghadapi tantangan. Tantangan ini sama sekali bukan tantangan yang mudah. Dan oleh karenanya kita melihat bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina itu merupakan tanggung jawab masyarakat internasional secara bersama-sama, termasuk Indonesia. Dan kita ketahui bahwa kita selalu di garda depan dalam hal ini. Dan saya tidak mengingkari bahwa prospeknya cukup suram dalam upaya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina ini. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, Mas Tifal, bahwa kita sebagai bangsa dan negara tidak akan pernah berputus asa. Dan saya sepenuhnya sepakat bahwa persoalan yang dihadapi di Palestina sekarang ini beyond masalah politik maupun masalah agama dan masalah ideologi. Tapi ini persoalan terjadinya kejahatan kemanusiaan di mana kita sebagai bangsa dan negara yang selalu menjunjung tinggi anti penjajahan dan penghormatan hak asasi manusia sangat memprihatinkan dan hal ini dapat diakhiri. Ini kondisi ditambah lagi Dr. Mea, bantuan sulit masuk karena memang dihalau oleh Israel, bantuan tepung, bantuan bahan bakar dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Sekarang yang jadi krusial Mbak dari apa yang teman-teman Mercy cermati di situ, hal krusial apa yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza, terutama mereka yang masih bertahan di kamp pengungsian, dan apa concern yang rasanya harus dicermati warga dunia, terutama pemerintah Indonesia untuk bisa tolong bantu warga Palestina ini, terus bantu warga Gaza ini. Baik, pertama yang mau saya sampaikan adalah untuk membangun kembali Gaza. Pertama, memang kami juga dari Mercy sedang membuat program untuk bangun kembali rumah sakit Indonesia, dan itu terpaksa harus kita ada cancel dulu, agak kita hold karena juga banyaknya bom dan kemudian
banyaknya serangan-serangan yang membuat kita harus hold untuk berada di luar gitu. Tapi itu juga salah satunya adalah begitu banyaknya harga-harga, begitu langkanya barang-barang dan harga yang sangat mahal yang padahal selama ini kita butuhkan gitu. Jadi bagaimana kita mau membangun, bagaimana kita mau kemudian merenovasi, tapi materialnya pun tidak ada. Harga-harganya sangat luar biasa mahal. Bayangkan segala sesuatunya itu kita tidak bisa dapatkan. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana pangan. Kita juga bagaimana ya Mas? Bayangkan mereka hidup sekarang dalam sangat-sangat kelaparan. Yang pasti adalah harga sangat melonjak, sudah tidak ada sudah langka. Harga sangat luar biasa mahal. Dan bayangkan pada saat kita mau membeli barang di suatu tempat, itu sudah kosong. Yang tadinya pada saat ceasefire pun, padahal itu pun di ceasefire itu masih diblokade. Pada saat ceasefire pun itu harga mahal tapi penuh barang-barang. Tapi kemudian sekarang semua sudah kosong. Dan kami juga sebagai tim juga di sini juga kami harus juga ibaratnya juga mulai pintar-pintar untuk memilah untuk baik-baik agar kita juga tidak kelaparan gitu. Rumah sakit ini saya mau ada contoh, rumah sakit Indonesia ini kemarin tidak makan. Karena apa? Karena tidak ada makanan. Pabrik tepung yang biasanya berfungsi sekarang sudah tutup. Karena apa? Tidak ada lagi tersedia bahan-bahan karena akibat ditutup blokade ini yang sudah begitu lama. Jadi yang paling krusial sekarang ini adalah pangan, makanan. Mereka kelaparan, Mas. Jadi bagaimana masyarakat Gaza ini mereka harus hidup di bawah hantaman senjata dan bom, tapi juga mereka harus juga menahan lapar untuk tidak bisa makan karena tidak ada sama sekali. Dan itu yang harus menjadi concern tidak hanya masyarakat Indonesia. Oke, memang dunia harus. Tapi karena saya orang Indonesia, ayolah masyarakat Indonesia kita semua bahu-membahu, semuanya kita harus support masyarakat Gaza ini. Kami ada di sini, Mas. Kami benar-benar berada dengan mereka dan kami memahami dan kami sangat merasakan bagaimana mereka baik hati mereka juga dan juga dalam psikis dan batin mereka tuh sudah benar-benar sangat menderita. Itu sih. Pak Kadir, meresponnya bagaimana? Ini tantangan yang benar-benar di luar nalar kita semua rasa-rasanya dengan ancaman kelaparan, nyawa jadi taruhan dengan segala kondisi yang ada di sana. Gimana bentuk realisasi jangka pendek ya setidaknya dari pemerintah Indonesia untuk mengupayakan hal-hal ini setidaknya bantuan begitu? Masihkah mungkin itu dilakukan? Seperti dikatakan oleh Ibu Mea, bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini oleh masyarakat internasional termasuk dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan adalah akses. Semua persoalan yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan masalah akses. Karena akses tidak dapat diberikan oleh Israel sama sekali sehingga material tidak dapat terwujud. Bagaimana kita akan melakukan pembangunan apabila situasi keamanan dan material tidak terjadi. Oleh karenanya ini tantangan terbesar. Oleh karenanya saat ini kita berusaha memastikan bagaimana ada sebuah mekanisme yang menjamin penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan tanpa hambatan. Namun harus saya akui bahwa Israel sampai sekarang terus melakukan upaya yang menghambat masuknya bantuan kemanusiaan. Untuk itu, salah satu agenda yang kita lakukan bersama negara-negara lain, bagaimana kita mendesak agar akses untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dapat diberikan. Sekedar informasi, Mas Tifal, bahwa kita tahu ada UNRWA. UNRWA itu adalah lembaga PBB yang bertugas untuk menjamin bantuan kemanusiaan di Palestina. Nah, apa yang terjadi? Amerika Serikat menghentikan bantuannya. Israel melarang UNRWA untuk beroperasi. Dan sampai saat ini isu ini menjadi persoalan di Mahkamah Internasional di Den Haag. Ini menjadi satu persoalan. Namun sekali lagi pemerintah saat ini semua ini walaupun dengan tantangan yang cukup besar, dan saya pribadi ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada relawan-relawan Indonesia seperti Ibu Mea yang saat ini berada di Gaza. Itu suatu pengorbanan dan dedikasi yang sangat kita banggakan. Dan oleh karenanya pada saat yang sama pemerintah juga saat ini melakukan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai lembaga kemanusiaan Indonesia yang peduli Palestina. Kita telah membentuk forum koordinasi dan
akan merencanakan penggalangan dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina. Sekedar informasi, pada tanggal 26 Februari yang lalu, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan kampanye bersama dengan tema Indonesia untuk Palestina, Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia, Basnas, serta lebih dari 30 lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia yang ikut serta. Kampanye ini bertujuan untuk menggalang bantuan dalam waktu jangka pendek. Baik. Diharapkan kita dapat mengumpulkan uang sampai $200 juta maupun jangka panjang, yaitu berpartisipasi lebih besar lagi untuk rekonstruksi Gaza. Misalnya apa yang dilakukan atau direncanakan teman-teman Mercy untuk membangun kembali rumah sakit Indonesia itu merupakan salah satu ide yang kita semua perlu mendukung. Dan mengenai bantuan yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, kita terus mengulangi terus apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan pada tahun 2025 Indonesia telah mencanangkan untuk memberikan sumbangan $1,2 juta melalui UNRWA, walaupun UNRWA sedang terseok-seok dalam menjalankan tugasnya, dan juga melalui Palang Merah Internasional atau ICRC sebesar $2 juta, dan beberapa proyek jangka panjang di Gaza saat ini sedang direncanakan, tadi seperti pembangunan rumah sakit, serta pembangunan masjid di Rafah dan proyek pembangunan yang dimotori oleh Basnas. Itu ada beberapa inisiatif yang saat ini sedang digodok. Gitu, Pak. Di tengah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu, Dr. Meti, Anda pribadi punya keinginan sendiri atau hope apa, harapan apa yang sesungguhnya masih Anda punya saat ini untuk Palestina kita ke depannya? Yang pertama adalah saya minta tolong agar tetap Indonesia menekan untuk membuka blokade bantuan kemanusiaan. Itu yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat Gaza. Dan yang kedua adalah agar bisa menghentikan serangan-serangan bom, karena saya pun dan tim juga merasakan bagaimana kekhawatiran apabila misalnya kita tidur malam, kita ingin beristirahat malam pun, kami merasakan bagaimana dentuman-dentuman dan kemudian tembakan dan semua yang ada di sini itu kami merasakan sekali bagaimana ketakutan masyarakat Gaza. Jangankan kami, mereka aja lebih panik gitu. Mereka panik karena apa? Mereka merasa bahwa karena bom yang dijatuhkan itu random. Jadi kami merasa bahwa tolong hentikan serangan. Karena bagi kami adalah rasa ketakutan itu, tolonglah agar masyarakat Gaza, bayangkan waktu ceasefire kemarin, mereka sudah merasakan hal yang menurut kami itu merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, oase yang selama ini mereka idam-idamkan. Lalu kemudian tiba-tiba tanggal 18 yang kami juga alami pada saat itu membuyarkan semuanya. Jadi kami hanya, pasti teman-teman saya juga sepakat bahwa hentikan serangan dan buka blokade. Itu Pak yang paling penting sebenarnya saat ini. Hentikan ketakutan-ketakutan yang membuat masyarakat ini sebenarnya sudah capek, sudah sangat lelah. Dan kami juga merasakan hal itu, bagaimana mereka begitu sangat ikhlas dan pasrah apabila masuk ke dalam area red zone, mereka itu sudah tidak apa-apa dokter, insya Allah syahid. Mereka sudah seperti dalam taraf seperti itu. Jadi itu menurut kami, itulah tolong. Itu yang menurut yang harus segera disiarkan kepada semua masyarakat dunia. Baik, karena pada prinsipnya kembali pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dr. Mea, Pak Kadir, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Terutama Dr. Mea, tetap hati-hati, semoga selamat Anda selama berada di sana dan teman-teman Mercy. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.